punya sebuah cerita. Ada yang tahu nggak ini cerita apa? Ya betul, ini adalah Raja Lebah dan Sesendok Madu. Sebelum kakak bercerita, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, adik-adik, kita dengarkan dulu ya kakak bercerita tentang Raja Lebah dan Sesendok Madu. Di sini ada sebuah kerajaan lebah yang sangat mewah. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana dan bertitah. Nah, di sini ada raja dan permaisuri, dan ada rakyat dan ada prajurit. Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian, kata raja. Dengan mendengarnya, prajurit pun mengumumkan kepada semua rakyat lebah. Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Nah, di sini ada bapak lebah, ibu lebah, dan di sini bapak lebah sedang mengambil madu, sesendok madu. Sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahan. Pak, madu itu untuk persediaan makan kita, kata ibu lebah. Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukan 1 tempayan madu, jawab bapak lebah. Akhirnya pun ibu lebah menahan untuk bapak lebah sedang mengambil sesendok madu. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu, kata bapak lebah. Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air, kata ibu lebah. Dan akhirnya pun bapak lebah tetap membawa sesendok air untuk mengumpulkan di dalam kerajaan. Pasti tidak akan ada yang tahu usul ibu lebah. Akhirnya bapak lebah pun mengikuti usulan dari ibu lebah. Nah, di sini ada tempat yang sangat besar untuk mengumpulkan madu dari rakyatnya. Ada rakyat lebah, ada prajurit lebah, dan bapak lebah tadi. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Nah, di sini lihat ya, ini ada rakyat lebah mengumpulkan madu ke dalam tempat tempayan yang sangat besar. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan madu yang besar di dalam ruang penyimpanan. Nah, di sini ada raja, ada prajurit raja. Nah, di sini prajurit raja menyuruh prajurit raja untuk menyimpan tempayan madu yang sangat besar ke dalam ruang penyimpanan. Nah, di sini ruang penyimpanannya. Nah, bisa dilihat ya. Setelah itu, keesokan harinya menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu, bukanlah untuk saya sendiri. Tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya dan sebagian kita sisakan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Nah, di sini ada rakyat. Nah, di sini banyak rakyat lebah yang sedang menunggu tempayan madu yang mau dibuka oleh prajurit raja. Di sini ada prajurit. Nah, di sini ini ada raja dan permaisurinya raja. Akhirnya pun raja menyuruh prajurit raja untuk membuka tempayan madu. Ternyata ketika tempayan dibuka, raja terkejut dan sedih melihat tempayan tersebut hanya berisi air. Ternyata
seluruh rakyat telah bertindak curang. Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Akhirnya, tempayan madu yang sangat besar ini dibuka oleh prajurit raja. Dan akhirnya raja pun melihat apa isi dari tempayan besar itu, apakah betul ini madu atau air. Ternyata setelah dilihat, raja pun terkejut. Akhirnya madu itu berisi air. Setelah raja melihat tempayan yang berisi air bukan yang madu, raja pun kecewa. Nah, di sini akhirnya rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang seharusnya menyenangkan dan banyak makanan kini menjadi sepi dan yang ada hanya tempayan besar yang berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke raja untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan bersikap dan tidak lagi curang dan akan bersikap jujur dan tidak akan mengulangi lagi. Raja lebah pun mengampuni rakyatnya. Di sini rakyatnya sedang bersedih kecewa kepada rakyat lebah. Dan akhirnya pun rakyat lebah pun meminta maaf kepada raja. Nah, di sini lihat. Nah, di sini ada rakyat lebah meminta maaf kepada raja yang sedang kecewa karena rakyatnya sedang curang dan tidak jujur kepada raja. Dan pada akhirnya perayaan musim selanjutnya rakyat bersuka cita mengumpulkan lebih dari sesendok madu. Ada buah, ada sebuah makanan lezat lain. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka. Nah, di sini ada rakyat lebah sedang mengumpulkan buah, makanan, madu, dan lain-lainnya. Nah, di sini ya sangat bahagia melihat rakyatnya sedang pesta akhir pekan. Nah, di sini ada madu, tempayan madu yang sangat besar yang sedang dinikmati oleh rakyat lebah, prajurit lebah, dan raja. Nah, kesimpulannya yaitu cerita tersebut mengisahkan rakyat yang bersikap tidak jujur dan tidak patuh dalam menjalankan perintah raja. Rakyat mengganti sesendok madu dengan mengganti dengan sesendok air. Tindakan rakyat ini mengakibatkan gagalnya pesta panen raya yang sebelumnya sudah direncanakan oleh sang raja. Hakikatnya hal yang diperintahkan oleh raja tersebut adalah demi kesejahteraan rakyat juga. Ketidakjujuran tersebut akhirnya akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Bagaimana ceritanya hari ini? Ceria nggak? Gembira nggak? Tentu dong. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Pesan moralnya ada yang tahu nggak? Nah, di sini ada yang tahu nggak pesan moralnya cerita yang sudah kakak ceritakan tadi? Pesan moralnya yaitu kita tidak boleh berbohong dan curang. Kita harus menanamkan sikap yang jujur dan patuh. Nah, sikap jujur dan patuh ini harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pesan moralnya dalam cerita Raja Lebah dan Sesendok Madu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan